Prabowo melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Kementerian Dalam Negeri. Waduh, kita lihat videonya. Nah, ini ada 6 nama menteri yang dicap sebagai pengkhianat yang akan dipecat oleh Pak Prabowo. Ini gua kagak tahu ini versinya siapa. Coba gua kaget ya, Mayor Teddy katanya bakalan dipecat tahun depan ya. Oh, udah jelas di sini clear kenapa dipecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa, gue pengen selalu bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah support channel gue, udah dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu di klik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya, supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Waduh, hari ini kagak pakai topi nih, karena kemarin ada yang bilang, coba bang dibuka topinya bang, penasaran bang. Ya nih, kayak gini nih kalau nggak pakai topi ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa tugas gue di sini adalah bakalan ngebacain komentar-komentar dari kalian semua. Tentu saja komentar-komentar yang ada di video yang lagi viral nih ya teman-teman ya. Ada apa nih bang lagi viral nih bang di minggu ini bang, hari ini nih bang nih. Pokoknya yang terupdate lah ya teman-temannya. Ada beberapa video yang muncul terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo dengan beberapa menteri. Waduh, ini konon katanya ada beberapa menteri yang dicap sebagai pengkhianat. Aduh, ini judul captionnya teman-teman ya. Dari berita yang gue lihat, judul captionnya itu seperti itu. Nah, apakah benar isinya tentang hal tersebut? Gue sih takut kalau udah ngomong yang namanya pengkhianatan gitu. Aduh, sakit rasanya ya teman-teman ya. Dan kita langsung aja cek di video yang pertama nih. Ini dimulai dengan video pertama adalah detik-detik Bapak Presiden Prabowo melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Kementerian Dalam Negeri. Waduh, kita lihat videonya dah. Presiden Prabowo secara tiba-tiba hadir di tengah rapat koordinasi yang digelar Mendagri pada Senin 9 Desember 2024. Kedatangan kepala negara tersebut membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkejut. Diketahui agenda rapat tersebut membahas langkah konkret pengendalian inflasi. Saya minta mekanisme ini dilanjutkan, Mendagri teruskan ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak lintas kementerian di tingkat pusat dan juga di daerah. Terima kasih penghargaan saya. Saya kira suatu saat ini akan menjadi studi kasus, banyak negara akan belajar ke kita. Kita bersyukur inflasi terkendali, kita jaga terus ya. Tapi kuncinya nanti adalah produksi ya. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih kehadiran Bapak, Pak. Ini kami dikejutkan karena langsung mendapat kunjungan mendadak dari beliau tanpa pemberitahuan. Ini menjadikan kebanggaan bagi kami dan juga semangat bagi kami. Nah, ini ada 6 nama menteri yang dicap sebagai pengkhianat yang akan dipecat oleh Pak Prabowo. Ini gua kagak tahu ini versinya siapa. Cuman ini ada video yang beredar, teman-teman. Ini ada 1953 komentarnya. Nah, apakah Bapak yang tadi disidak itu termasuk salah satunya? Gua kagak ngerti ini. Kita lihat nih videonya nih, teman-teman. Ini prediksi berdasarkan siapa nih, teman-teman nih? Gimana baliknya sajalah kalau memang itu buat negara. Oh, gimana baiknya aja lah. Kita lihat videonya nih. Terhembus kabar bahwa ada beberapa sosok yang diduga menyimpang dari komitmen untuk membersamai Presiden Prabowo Subianto membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Karena itu komposisi di Kabinet Merah Putih tampaknya bakal mengalami pergantian tahun depan, yang mana nama-nama populer di telinga masyarakat masuk radar pergantian. Nah, tanpa berlama-lama, berikut ini 6 menteri pengkhianat yang akan dipecat Prabowo tahun 2025. Teddy Indrawijaya. Kita mulai dari sosok Teddy Indrawijaya atau populer di mata publik dengan sapaan Mayor Teddy. Sehari setelah pelantikannya sebagai sekretaris kabinet di Kabinet Merah Putih, jabatan tersebut dianggap kontroversi karena diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang TNI dan menjadi noda awal reformasi TNI. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 47 ayat 2 Undang-Undang tentang jabatan yang boleh diduduki oleh TNI aktif hanya ada di 10 lembaga atau instansi.
Di mana jika merujuk dalam aturan tersebut, Mayor Teddy seharusnya berada di salah satu jabatan pada kantor yang membidangi koordinator politik dan keamanan, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional atau BNN, dan Mahkamah Agung. Jadi bisa dikatakan di luar itu jika ingin menduduki jabatan sipil seperti sekretaris kabinet yang dijabat sekarang oleh Mayor Teddy menurut undang-undang, dia harus pensiun atau mengundurkan diri. Nah, ajudan Pak Prabowo semasa jadi Menhan ini, semestinya posisinya harus diganti kalau ia tetap ingin menjadi prajurit TNI. Sumpah gua kaget ya, Mayor Teddy katanya bakalan dipecat tahun depan ya. Oh, udah jelas di sini clear kenapa dipecat, karena itu tidak sesuai dengan jabatan seorang TNI Polri ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau ngejabat di dalam kabinet itu ada 10 posisi yang bisa didudukin oleh Mayor Teddy. Maksudnya dijabat, kok didudukin gimana sih ceritanya? Dijabat lah ya pokoknya. Nah, kita lihat siapa lagi nih kira-kira 6 menteri yang akan dipecat. Nggak usah pakai kata-kata pengkhianat lah ini ya, teman-teman ya. Agak ngeri ini bahasanya kayak gini nih. Kita lihat siapa lagi nih. Budi Aris Setiadi. Namanya tak henti-henti disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus judi lain di Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana ia pernah menjabat sebagai menterinya. Nah, sekarang seperti yang kita ketahui, Budi Aris Setiadi dipercaya Presiden Prabowo sebagai Menteri Koperasi Indonesia. Dan saat ini juga Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi Aris Setiadi dianggap terlibat dalam kasus backing. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan terus menelusuri dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi sebagai penunjuk langsung sosok bernama Adi Kismanto sebagai staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, Adi Kismanto sendiri sudah jadi tersangka dalam kasus sebenarnya tak lolos seleksi masuk di kementerian tersebut, tetapi kemudian ditunjuk menjadi staf ahli oleh Budi Ari. Hingga saat ini Polda Metro Jaya juga menetapkan sebanyak 28 orang tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Komdiji. Publik terus bertanya-tanya soal keterlibatan Budi Ari yang menepis dan menganggap dihianati oleh mantan pegawainya di Komdiji yang dulu ia percayai mampu memberantas judol justru berpaling dari tugasnya. Nah, masih berkelit katanya dihianati sama bawahannya ya, teman-teman. Kita lihat nanti survei membuktikan apakah memang dihianati atau memang terlibat, teman-teman. Kita nggak tahu ya. Siapakah berikutnya ini? Marwarar Sirait. Sosoknya akrab dikenal dengan nama Ara. Dia salah satu anak dari Sabam Sirait, tokoh pendiri partai PDIP. Ara juga dikabarkan masuk dalam daftar orang yang akan di-reshuffle oleh Prabowo Subianto. Alasannya cukup kuat, mantan politisi PDIP ini sering melontarkan pernyataan yang mengarah kepada adu domba antara presiden dan wakil presiden. Hal tersebut terlihat kala Ara secara terang-terangan menghapus foto Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dalam paparannya mengenai program 3 juta rumah saat rapat koordinasi nasional atau Rakornas penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024 di Sentul 7 November 2024 lalu. Dari kejadian tersebut, banyak yang berspekulasi bahwa Ara dianggap sebagai mata-mata PDIP di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Alasan lainnya yang begitu meyakinkan, seperti yang Mimin sebut di awal, adalah Ara sendiri merupakan anak pendiri dari PDIP, sehingga alasannya keluar dari Partai Banteng dianggap sebagai pengalihan isu semata, agar penyamarannya masuk di pemerintahan Prabowo tak tampak nyata. Di samping itu, Ara juga sudah bergabung di Partai Gerindra untuk menguatkan penyamarannya. Spekulasi pun muncul ke permukaan, di mana pada tahun 2025 mendatang, Marwarar Sirait masuk ke dalam daftar menteri yang akan di-reshuffle sebagai Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia. Fatal juga ya, jika memang benar bermain mata di belakang punggung Pak Prabowo. Waduh, sudah terwakili sama Mbak presenternya lah ya, teman-temannya. Fatal kalau emang itu benar-benar terjadi ya. Waduh. Kalau ini jelas ya, ini alasannya tadi udah dijelasin sama Mbaknya. Gua nggak ulang-ulang lagi. Kita lihat lanjut siapakah yang berikutnya yang bakal dipecat oleh Pak Prabowo nih. Natalius Pigai. Sebelum menjadi Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai sudah dikenal publik sebagai aktivis HAM. Namun, kini namanya masuk ke dalam daftar sebagai menteri yang akan di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Banyak publik yang sepakat dengan hal tersebut. Pasalnya, ia dinilai sebagai pribadi yang hanya pandai teori, tapi sulit memahami dan menafsirkan masalah HAM di Indonesia. Sampai-sampai Natalius Pigai juga dijuluki sebagai menteri yang materialistis.
Belum lama dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia melalui rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI. Melalui rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, Natalius Pigai pun meminta anggaran Kementerian HAM ditambah dari 60 miliar rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Ia hendak merealisasikan program peduli HAM di setiap desa di seluruh Indonesia. Nah, untuk mewujudkan program tersebut, ia mengusulkan dana 100 juta rupiah per desa. Tak berhenti di situ, Pigai membeberkan bahwa Kementerian HAM sebagai kementerian baru membutuhkan sebanyak 2.544 pegawai untuk melengkapi struktur karena ia hanya memiliki 188 pegawai. Program ambisius dan kontroversial lain yang direncanakan oleh Pigai adalah pembangunan Universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium dan rumah sakit HAM. Karena itu yang membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Nah, program-program Pigai melalui Kementerian HAM dipandang tak masuk akal oleh banyak pihak dengan nominal yang ia inginkan. Karena itu tak mengejutkan jika posisi Natalius Pigai sebagai Menteri HAM akan sekejap mata saja di Kabinet Merah Putih. Waduh. Kalau yang ini, gue kagak bisa ngomong dah ya. Yang ada tunjukin dulu kinerjanya, baru minta anggaran. Ini belum tahu kinerjanya bagaimana, udah minta anggaran segede itu. Sementara kan negara kita kebutuhannya banyak, harus dibagi-bagi di sektor yang lain gitu ya Pak ya. Tunjukin dulu Pak kinerjanya yang bagus ya Pak ya. Kalau bisa dananya meminimalisir sekecil mungkin, tapi hasil kerjanya prestasinya besar. Nah itu yang kita mau ya Bapak ya, buktikan lah ya. Kita lihat siapa lagi yang kira-kira terancam bakal dipecat oleh Pak Prabowo di tahun depan. Anggito Abimanyu. Sosoknya dikenal sebagai ekonom senior. Ia pun dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih. Namun belakangan, nama Anggito Abimanyu pun digadang-gadang masuk dalam daftar orang yang akan di-reshuffle oleh Presiden Prabowo tahun depan. Hal tersebut tak lepas dari skandal masa lalunya yang baru diketahui oleh Pak Prabowo. Terungkap, Anggito Abimanyu diterpa kasus plagiarisme dalam artikel opini yang ia tulis dan dimuat di harian Kompas pada 10 Februari 2014 silam. Dari peristiwa tersebut, ia mengakui kesalahannya dan menyatakan mengundurkan diri sebagai staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Gadjah Mada pada 17 Februari 2014. Plagiat sama saja kejahatannya guys, sebab hal tersebut termasuk mencuri hasil pikiran autentik orang lain. Waduh. Ini sih fatal juga ya teman-teman ya. Ditunjuk sebagai menteri yang membidangi hal tersebut, tapi dia melakukan plagiat atas sebuah artikel. Jadi artikelnya orang diplagiat atau dijiplak ya teman-teman ya. Aduh. Ini bener-bener integritasnya di mana gitu kan ya. Nyesek gitu, pengen ngelus dada rasanya. Coba kita lihat siapa lagi deh yang berikutnya lah ya. Nanti baru kita baca komentarnya. Tahan. Sampai belibet nih kan gue ya teman-teman. Kita sabar dulu, nanti baca komentarnya. Kita lihat siapa lagi. Satu lagi, kira-kira siapa yang bakal dipecat di tahun depan sama Pak Prabowo nih teman-teman nih. Airlangga Hartarto. Terakhir ada sosok Airlangga Hartarto di Kabinet Merah Putih. Ia dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Di Pilpres 2024 lalu, bisa dibilang kala masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga Hartarto memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Indonesia. Namun di balik itu, kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dan turunannya masih mencuat sampai sekarang, setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Kasus tersebut ditengarai berkaitan dengan keputusan Airlangga mundur jelang Musyawarah Nasional atau Munas Golkar yang dimenangkan oleh calon tunggal Bahlil Lahadalia. Kasus korupsi yang menyeret nama Airlangga ini bermula saat masyarakat mengalami krisis dan lonjakan harga minyak goreng pada tahun 2022 lalu. Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidus Kejagung kemudian mengendus adanya praktik korupsi. Kasus ini pun diprediksi menimbulkan kerugian negara sebesar 6,47 triliun rupiah. Tahu sendiri lah ya, Pak Prabowo telah mewanti-wanti menterinya untuk tidak korupsi jika tak ingin menerima resiko dari kelakuan tersebut. Nah, menurutmu apa nama-nama tersebut memang layak diganti? Lalu siapa yang pas mengisi posisi mereka? Belakangan Nah, kalau yang terakhir itu terkait dengan korupsi, benar kata si mbaknya tadi ya teman-teman ya. Pak Prabowo itu di awal menjabat sebagai presiden itu udah nge-warning kalau beliau itu paling nggak suka dengan yang namanya korupsi. Tapi ini ketahuan, ya udah langsung dicopot aja. Tapi baru diprediksi tahun depan nih kira-kira pencopotannya teman-teman ya. Kita lihat komentarnya ada 1953 komentarnya. Tapi nggak gue bacain semua nih ya teman-teman ya, capek ya tuh. Nih, Pak Anies ada lowongan cepetan deketin Pak Prabowo.
Kok bisa nih ya tuh? Pak Anies bukan pengemis bang, pendidikan juga jelas nggak bakal kelaparan. Oh tuh, saya baru setuju dengan kebijakan yang Pak Prabowo semoga bersih yang bermasalah termasuk kardus durian. Apa tuh ya Allah tuh? Berarti Maitet bukan pengkhianat ya, tapi salah ditempatkan, salah posisi yang bikin posisi siapa hayo. Nah tuh ya tuh. Budi Ari dan Budi Gunawan yang perlu diganti. Tadi yang mana? Tadi mana mungkin berkhianat ya. Kalau Mayor tadi memang salah posisi ya teman-teman ya tuh. Sebentar lagi Lutfi naik jadi menteri dan posisi Kaisang masuk. Aduh, apa sih ini? Sudah kuduga katanya ya. Kalau saya yang di Wapres, saya yang mengganti arah. RK nggak jadi gubernur, nanti jadi menteri. Oh, begitu ya teman-teman. Kita nggak tahu caturnya bagaimana, strateginya bagaimana teman-teman. Tapi apapun keputusan yang diambil sama presiden kita, mudah-mudahan yang terbaik ya. Lagi pula tadi yang beberapa yang udah disebutin udah ada catatannya tentu saja ya teman-teman. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu untuk diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya, supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.